Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Nana Rosdiana, dan aku adalah seorang desainer grafis. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Di video kali ini, aku ingin share tutorial gradient color di Adobe Illustrator. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini aku menggunakan Adobe Illustrator yang 2021 ya. Kita buat dulu lembar kerja barunya. Caranya dengan klik file, kemudian klik new. Di sini aku akan menggunakan ukuran yang custom, yaitu 1080 x 1080 pixel. Dan ini ukurannya akan square ya. Di sini akan aku namakan filenya itu gradient color. Udah nggak ada yang aku ganti lagi. Kalau udah tinggal kita create aja. Nah, ini kita udah ada lembar kerja barunya. Jadi, untuk memberi warna gradient, kita bisa menggunakan di sini itu di bagian toolsnya ada gradient color. Ada gradient tool dan juga di sini ada mesh tool. Jadi, kita akan menggunakan dua tools ini untuk membuat gradient ya. Oke, yang pertama, aku akan membuat background di sini dengan warna gradient. Jadi aku akan buat square dulu atau kotak. Di sini aku menggunakan rectangle tool. Kemudian kita klik 2 kali atau double klik ya. Nah, di sini akan aku kasih ukurannya karena kanvasnya tadi 1080 kali 1080 pixel, maka di sini aku akan juga menyamakan ukurannya dengan ukuran tadi artboard yang kita buat. Jadi 1080 kali 1080 pixel juga. Kalau udah diklik OK. Nah, di sini udah ada kotak atau square-nya ya. Di sini akan aku letakkan di tengah. Jadi di bagian atas sini akan aku klik yang horizontal align center dan juga di sini yang vertical align center. Dia posisinya udah ada di tengah-tengah sekarang. Nah, kita akan coba dulu menggunakan yang gradient tool ya. Oke, di bagian yang sebelah kanan itu di sini ada gradient. Kalau kalian belum ada, kalian tinggal pergi ke menu window, kemudian kalian klik di sini yang gradient. Nah, dia akan muncul di sini. Untuk gradient tool, di sini tuh tipenya ada 3 ya, yaitu linear gradient, lalu radial gradient, dan juga freeform gradient. Kita akan coba satu persatu dulu untuk melihat perbedaannya. Di sini akan aku klik dulu gradientnya ya, untuk mengaktifasi warnanya. Jadi di sini akan aku klik. Nah, di sini warnanya dia itu dari putih ke ini hampir hitam ya. Jadi dari putih ke hitam di gradient slidernya. Di bagian sini aku akan nonaktifin si stroke-nya. Jadi akan aku klik, kemudian aku kasih none supaya dia nggak ada stroke-nya. Nah, ini fill color-nya jadi warna gradient. Untuk tipe warna gradient yang linear, ini jadi dia tipenya itu horizontal ya, dari kiri ke kanan gitu. Kalau secara default, kita akan coba replace warnanya. Di sini misalnya aku ingin replace dari warna merah. Di sini aku tarik aja dari switches ya warnanya, kemudian aku tarik lagi menggunakan warna orange. Jadi dia gradient dari merah ke orange. Nah, ini linear. Kita juga bisa menambahkan warna lagi. Misalnya kalian mau lebih dari 2 warnanya, tinggal kalian tarik lagi. Di sini misalnya aku mau tambahin warna kuning. Jadi tinggal ditarik aja kemudian posisikan di sini. Nah, di sini udah ada 3 warna gradient, yaitu dari merah, kuning, lalu ke orange gitu. Di sini kalian juga bisa atur angle-nya mau berapa derajat, dan itu akan mempengaruhi arah gradientnya gitu. Ini kan 0 derajat, jadi dia secara horizontal ya. Di sini misalnya aku ganti ke minus 60 derajat. Nah, dia maka akan seperti diagonal ya. Si arah gradiennya dari merah, kuning, lalu ke orange gitu.
Nah, selain di sini kalian juga bisa menggunakan gradient tool yang di sebelah kiri ini toolsnya. Nah, ketika kita klik dia akan ketahuan angle-nya ya, arahnya. Nah, kita bisa geser ini, misalnya kuningnya mau agak sedikit ke atas, kita bisa geser ke sini, atau juga melalui di gradient slider ini juga sama aja. Bisa kita geser misalnya ke bagian bawah seperti itu. Misalnya aku ganti lagi di sini ke posisi 45 derajat. Nah, maka dia posisinya akan seperti ini gradiennya. Oke, ini untuk bagian gradient menggunakan tipe yang linear gradient. Aku akan membuat artboards baru di sebelahnya. Jadi di sini akan aku klik di bagian artboard, itu new artboard baru. Nah, kita sekarang menggunakan tipe gradient yang lainnya ya. Kalau tadi kan linear, sekarang aku akan buat rectangle lagi di sini. Aku klik 2 kali, tadi 1080 kali 1080 pixel ya. Kalau udah klik OK. Kemudian ini masih tadi default ya, si warna gradientnya. Kita posisiin lagi aja ke tengah. Di sini ada align panel. Kemudian aku klik yang horizontal align center dan juga si vertical align center. Tadi kita ke tools di sini yang gradient sini ya. Ini tadi masih menggunakan yang linear. Nah, sekarang kalau menggunakan yang radial, ini aku klik yang bagian radial gradient ya. Dia itu posisi gradientnya itu berada di tengah gitu poinnya, atau di sini 0 derajat ya. Kalau kita klik di sini gradient toolnya, nah dia tuh akan ke tengah gitu. Ini aku geser, gradient itu ada di tengah. Jadi mau kita angle-nya ganti pun, misalnya ke minus 150, dia akan tetap di tengah karena dia poinnya berada di tengah si gradientnya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang aku akan membuat artboard baru lagi di sebelahnya untuk melihat perbedaannya lagi. Oke, di sini akan aku buat rectangle lagi, yaitu sama ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Di sini akan aku posisikan lagi di tengah. Oke, kita balik ke gradient lagi yang di sini. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya freeform gradient gitu. Kalau yang ini itu dia gradientnya bisa secara random gitu. Ini akan aku klik. Nah, dia posisinya di sini kita bisa lihat ada poin-poin ya. Ada di sini 4 poin. Nah, kita bisa replace si poin-poinnya ini menggunakan warna lain. Misalnya di sini aku klik, di sini mau aku ganti warna magenta. Nah, dia akan klik replace. Di sini misalnya aku ganti warna merah. Kalian tinggal klik aja, kemudian bisa kalian replace. Di sini akan aku ganti misalnya warna agak orange. Kemudian di bagian sini akan aku ganti misal warna kuning. Nah, kalian juga bisa menambahkan poin atau titik gradientnya lagi. Ini kan kalau misalnya kalian lihat kursornya ini ada tanda plusnya ya. Misalnya aku mau tambahkan warna gradient lain di tengah-tengah sini. Ini akan aku klik. Nah, di sini akan aku replace misalnya menggunakan warna hijau. Jadi seperti ini warna gradientnya kalau menggunakan tadi si freeform gradient. Oke, tadi ini kita menggunakan gradient tool untuk mewarnai gradientnya. Nah, sekarang aku akan menggunakan si mesh tool untuk mewarnai gradientnya ya. Aku akan buat lagi di sini artboard baru. Ini artboard yang keempat. Sama, di sini akan aku buat ukurannya menggunakan rectangle tool itu 1080 x 1080. Nah, ini akan aku posisikan lagi di tengah-tengah. Nah, oke, ini gradientnya itu kan tadi masih menggunakan warna gradient sebelumnya ya. Di sini akan aku ganti dulu menggunakan warna block, jadi nggak menggunakan warna gradient. Di sini misalnya aku ganti warna merah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan di sini mesh tool ya. Kalau kalian belum ada toolsnya di sini, kalian tekan dan tahan, kemudian kalian pilih yang mesh tool.
Kayak yang ini ada di bawah gradient tool tadi ya, kita udah pakai sebelumnya. Ini bisa kalian lihat kursornya ini sudah berubah jadi plus. Di sini akan aku klik secara random aja ya, misalnya di sini. Nah, di sini dia akan membentuk si poinnya. Misalnya di sini di bagian switches aku mau replace menggunakan warna magenta. Nah, dia akan terreplace warnanya ya, poinnya. Kemudian di sini misalnya aku mau tambahin lagi warna gradient lainnya. Misalnya warna orange ini. Kemudian di sini misalnya aku mau tambahin lagi misalnya warna ungu. Di poin ini aku ganti lagi misalnya warna kuning. Dan di tengah-tengah ini mau aku tambahin lagi misalnya warna hijau ini. Ini akan membentuk poin-poin atau titik-titik gradient. Kalau misalnya kalian mau replace warna gradientnya, kalian bisa menggunakan di sini direct selection tool. Misalnya tadi kan ini warnanya udah pink ya. Terus kalian mau ganti nih misalnya warnanya ke warna lain. Jadi tinggal kalian klik aja di sini. Kemudian kalian replace ke warna lain misalnya biru. Nah, ini akan terreplace seperti itu. Kita juga bisa mengeditnya warna gradientnya jadi nggak kotak-kotak seperti ini. Kita klik aja poinnya, kemudian bisa kita geser. Mau bentuk gradientnya segimana, bisa kalian atur. Jadi ini bener-bener custom gitu loh gradientnya. Ya, aku edit secara random dan custom aja ya. Nah, misalnya jadi kayak gini gradientnya, seperti itu. Nah, ini beberapa cara untuk mewarnai gradient ya. Kemudian kalian juga bisa menambahkan tekstur di sini. Misalnya aku mau ngambil warna yang ini nih. Di sini akan aku tambahkan teksturnya. Caranya dengan kita klik rectangle-nya ini. Ini aktif ya, udah aktif ya. Kemudian pergi ke menu efek, kemudian pilih di sini yang tekstur. Di sini aku pilih yang grain. Nah, di sini dia akan ada teksturnya kayak gini. Ini yang grain. Nah, kalian bisa di sini atur intensity-nya tuh mau seberapa gitu. Nah, kalau semakin ke kanan maka dia akan semakin terlihat teksturnya ya. Ini juga kontrasnya bisa kalian atur. Ini bisa kalau ke kiri ya tambah gelap gitu, kalau ke kanan tambah cerah gitu ya. Nah, ini grain type-nya bisa kalian pilih juga, yang lain biasanya soft. Dan dia akan lebih soft teksturnya gitu. Kalau udah, tinggal kalian klik OK aja. Nah, di sini bisa kalian lihat teksturnya seperti ini, halus kayak gini. Ini akan aku atur dulu artboard-nya ya. Di sini klik file, kemudian dokumen setup. Di sini edit artboards, kemudian rearrange all. Di sini akan aku kasih columns-nya 2. Kalau udah klik OK. Nah, kayak gini. Jadi mungkin segitu aja tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga juga mudah untuk diaplikasikan. Semangat terus untuk berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.